Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li muassis nahdlatil ulama ajma'in, khususan ila musannif kitab Sulamut Taufiq Al-Allama Asy-Syaikh Abdullah bin Husain bin Thahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi wa usulihim wa furahim wa aswajihim wa duriyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jama'iyatihim radhiyallahu anhum. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya amin. Summa ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwan ghafarahumullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian kitab Sulamut Taufiq. Mudah-mudahan yang hadir dan mendengarkan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah, wa ni'matah, wa sya'adah, wa sya'adah, wa wassafa'ah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mari yang belum niat diniati lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 24. Masih membahas tentang syarat-syarat khutbah Jum'ah. Ini syarat yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syartuhu at-taharatu 'anil hadatsaini wa 'anin najasati fil badani wal makani wal mahmuli lahu wa satrul 'aurati wal qiyamu wal julusu bainahuma wal wila'u bainahuma wa bainas sholati. Yang terakhir adalah wa antakuna yang yento ono apa khutbah luruh iku bil arabiyyati kelawan bahasa Arab, nganggo bahasa Arab. Para hadirin rahimakumullah, syarat khutbah yang terakhir adalah kedua khutbah itu memakai bahasa Arab. Oke, memakai bahasa Arab. Wa antakuna bil arabiyyati, memakai bahasa Arab. Para ulama juga termasuk
para fuqaha itu berbeda pendapat tentang wajib tidaknya khutbah Jum'ah itu memakai bahasa Arab. Ada yang mengatakan, ulama sebagian mengatakan khutbah Jum'ah itu wajib memakai bahasa Arab. Sebagian lagi ulama mengatakan bahwa yang wajib itu adalah rukun-rukunnya saja ketika bahasa Arab, terutama ayat Al-Quran. Sedangkan pendapat yang lain itu boleh khutbah Jum'ah tidak memakai bahasa Arab. Jadi macam-macam. Nah, kalau panjenengan kadang-kadang ketika musafir, ya, kemudian ikut Jumatan di salah satu masjid di desa misalnya, loh, khotibnya kok pakai bahasa Arab, padahal jamaahnya bukan orang Arab. Nah, ini bagaimana? Nah, ini perlu dijelaskan agar perbedaan ini itu tidak menimbulkan kesalahpahaman di tingkat kaum muslimin. Sebab salah satu faktor mengapa perbedaan pendapat tidak diterima oleh sebagian yang lain, sebab kita tidak mau belajar, tidak mau ngaji tentang hukum-hukum fikih. Nggih, tentang hukum-hukum fikih. Para hadirin rahimakumullah, kembali memang dulu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selalu khutbah dengan bahasa Arab. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan juga para ulama tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang berada di jazirah Arab itu khutbahnya juga pakai bahasa Arab. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan kondisi saat ini bagi wilayah atau negara atau penduduk Islam yang bukan Arab, ya? Nah, ini kembali kepada tujuan dari khutbah yang disampaikan. Apa tujuan khutbah? Apa fungsi khutbah? Salah satu tujuan khutbah atau fungsi khutbah adalah agar jamaah memahami, diberi nasihat dan memahami tentang isi khutbah. Jadi khutbah itu bisa berfungsi tadzkir, ya, tadzkir, peringatan. Bisa tangdzir, peringatan. Bisa difungsikan sebagai tadzkir, penyadaran. Bisa dipakai fungsi sebagai tabasyir, kabar gembira, juga sebagai tausiah atau nasihat untuk kaum muslimin. Kalau khutbahnya itu ditujukan agar sebagai nasihat, sebagai penyadaran, sebagai peringatan dan sebagai nasihat, maka jamaah Jum'ah itu harus memahami isi materi khutbah yang disampaikan. Apalagi Bilal, ya, Muraqi itu berdiri mengatakan, angsitu, diamlah kamu sekalian, wasma'u, dan dengarkan kamu sekalian, wati'u, dan taatlah kamu sekalian. Jadi wasma'u, dengarlah, itu mendengar. Mendengar ini itu diharapkan jamaah Jum'ah memahami tentang isi materi khutbah. Jadi jamaah mengerti, tidak sia-sia ketika mereka ikut khutbah Jum'ah, kecuali jamaah yang tidur. Ya, tidur. Kalau jamaah Jum'ahnya tidur, walaupun pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Jawa dan Inggris, apalagi bahasa Madura, ya nggak paham, soalnya tidur. Ini para hadirin rahimakumullah. Nah, Allah niku dawuh teng surat Ibrahim ayat 4.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Kami tiada mengutus utusan selain dengan bahasa yang difahami oleh kaumnya. Jadi Allah dawuh, kami tiada mengutus utusan selain memakai bahasa yang difahami oleh kaumnya, agar dapat menerangkan apa-apa yang kami perintahkan kepada mereka. Ini dawuh Gusti Allah Subhanahu wa taala dan surah Ibrahim ayat 4. Para hadirin rahimakumullah, untuk memahami ayat ini ya, maka tentunya kita tidak boleh dan tidak bisa mengandalkan terjemahan. Contoh misalnya, illa bilisani qaumihim, kecuali dengan lesan-lesan mereka. Maka kita harus belajar membuka kitab-kitab tafsir, apa sih yang dimaksud dengan illa bilisani qaumihi, dan apa yang dimaksud dengan liyubayyina lahum, untuk diterangkan kepada mereka. Nah, salah satu kitab tafsir yang masyhur adalah kitab tafsir Jalalain. Kalau orang Jawa Jalalain. Mengapa dikatakan tafsir Jalalain? Sebab kitab tafsir ini dikarang oleh dua imam, namanya sama-sama Jalaluddin, sehingga Jalalain, Jalaluddin dua. Dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli Asy-Syafi'i yang wafat tahun 1459 Masehi di Mesir. Kitabnya belum rampung dikarang, beliau meninggal. Kemudian kitab tersebut dirampungkan oleh muridnya yang bernama Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti Asy-Syafi'i yang wafat tahun 1505 Masehi di Mesir. Nah, di dalam kitab tafsir Jalalain ayat 4 surah Ibrahim ditafsirkan begini. Yang dimaksud dengan bilisani qaumihi adalah bilughati qaumihi, dengan lesan-lesan mereka. Itu maksudnya bilughati qaumihi, dengan bahasa mereka. Dan dimaksud dengan liyubayyina lahum, ya, dalam kitab tafsir Jalalain itu maksudnya liyufahimahum ma'atabihi, agar memberikan pemahaman dengan apa yang diberikan padanya. Nah ini, dari ayat ini para hadirin, ternyata sebuah kaum atau kaum muslimin itu harus paham apa diajarkan, apa disampaikan ya tentang sesuatu dari agama, baik di dalam tausiah, baik di dalam khutbah dan sebagainya, harus paham. Sebab sekarang ini sedikit-sedikit sudah saling menyalahkan. Nah, ini perlu kita sampaikan bahwa tentang pendapat bagaimana hukum khutbah Jum'ah itu tidak pakai bahasa Arab atau pakai bahasa Arab. Nah, para hadirin rahimakumullah, jumhur ulama itu mengatakan begini, lebih baik khutbah Jum'ah itu disampaikan dengan bahasa Arab kalau jamaahnya faham bahasa Arab. Tetapi penjelasan khutbah jika dipakai selain bahasa Arab boleh, kecuali rukun-rukunnya. Ini saya ulangi, khutbah Jum'ah itu yang wajib berbahasa Arab adalah rukun-rukun khutbahnya.
Sedangkan keterangan selain rukun khutbah itu boleh memakai bahasa ajamiyah, bahasa selain Arab, boleh. Nanti saya jelaskan tentang perbedaan pendapat di antara 4 madzhab biar paham. Nah, para hadirin rahimakumullah, kalau ada orang mengatakan khutbah Jum'ah itu harus bahasa Arab, maka kita sampaikan juga bahwa khutbah Jum'ah dengan bahasa Arab itu bukan ijma' dan juga tidak mutlak, karena para ahli fikih mazhab itu berbeda pendapat. Nah, kita harus paham, bagi orang yang pernah ngaji usul fikih, kalau ada sesuatu masalah yang itu diperdebatkan oleh para ulama menjadi perbedaan pendapat, maka tidak boleh salah satu dari orang itu memaksakan diri pendapat yang paling benar. Tidak boleh, selama itu menjadi ikhtilaf atau khilafiyah, perbedaan pendapat. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan terangkan per masing-masing mazhab tentang hukum bolehkah khutbah Jum'ah ya memakai bahasa Indonesia. Yang pertama adalah dari ulama-ulama mazhab Maliki. Mereka berpendapat bahwa khutbah Jum'ah itu wajib bahasa Arab. Saya ulangi, pendapat dari kalangan ulama Maliki, mazhab Maliki, itu berpendapat bahwa khutbah Jum'ah itu wajib memakai bahasa Arab. Mazhab Maliki. Okay. Kemudian, andai kata tidak ada orang satupun yang dalam khutbahnya tidak bisa bahasa Arab, maka menurut ulama-ulama Maliki dikatakan, maka sholat Jum'ah dan khutbah Jum'ahnya itu gugur. Ya. Kemudian jika khutbah memakai bahasa Arab, jamaahnya tidak paham tentang bahasa Arab, maka menurut mazhab Maliki sah. Ini mazhab Maliki ya, jangan salah paham. Mazhab Maliki. Ya, jadi sah. Sampean ketika mendengar khotib memakai bahasa Arab penuh, mulai awal sampai akhir pakai bahasa Arab, sampai ngerti gak ngerti sah. Ya, ngerti gak ngerti sah. Ini dari mazhab Maliki. Yang ketiga dari mazhab Maliki menerangkan, seorang khotib Jum'ah wajib memakai bahasa Arab dan wajib memahami apa yang disampaikan bahasa Arabnya, tidak hanya membaca Arab. Nah, ini ketat sekali dari mazhab Maliki. Simpulannya adalah pendapat yang pertama dari kalangan ulama Malikiyah atau mazhab Maliki, itu intinya khutbah Jum'ah wajib memakai bahasa Arab. Paham nggih? Nah, biar ngerti sampean. Ya, dia tidak salah paham tentang perbedaan pendapat. Ini adalah mazhab Maliki. Nah, sedangkan dari mazhab Hanafi, ya, dari mazhab Hanafi itu dikatakan ada dua pendapat. Kalau pendapat asli dari Imam Hanafi, pendiri mazhab Hanafi, itu mengatakan memang lebih baik khutbah Jum'ah disampaikan dengan bahasa Arab, tetapi beliau juga mengatakan boleh tidak memakai bahasa Arab. Ini pendapat asli dari pendiri mazhab Hanafi atau Imam Hanafi rahimahullah. Tetap ini diterangkan oleh salah satu ulamanya yang bernama Imam Ibnu Abidin Al-Hanafi, ulama yang wafat tahun 1836 Masehi.
dalam kitab Ad-Durrul Mukhtar, ya, Ar-Raddul Mukhtar ala Dururil Mukhtar, mengatakan begitu, bahwa Imam Hanafi itu boleh khutbah Jum'ah tidak memakai bahasa Arab. Sedangkan ada ulama besar dari mazhab Hanafi dan juga merupakan dua murid dari Imam Hanafi yang bergelar as-sahiban, dua sahib, ya, ulama sahib dua, itu bernama Imam Abu Yusuf Yaqub bin Ibrahim bin Sa'ad bin Khamis Al-Ansari Al-Hanafi yang wafat tahun 798 Masehi di Baghdad. Muridnya yang lain yang bernama Imam Abdullah Muhammad bin Hasan Ibnul Farqad Al-Asaibani Al-Hanafi yang wafat tahun 805 Masehi, ya, di Iran. Jadi atau dalam mazhab Hanafi ada dua murid Imam Hanafi yang berbeda dengan pendapat gurunya. Satu masyhur dengan panggilan Imam Abu Yusuf, ya. Yang kedua Imam Muhammad Al-Hanafi. Nah, keduanya ini berpendapat begini, ya, bahwa jumhur ulama di kalangan kami, menurut dua orang itu, ulama itu, ya, tidak sah, ya, tidak sah jika tidak memakai bahasa Arab. Atau kalau tidak mampu pakai bahasa Arab, minimal rukun-rukun khutbah pakai bahasa Arab. Nah, ini dari pendapat dari ulama mazhab Hanafi dan juga Imam Hanafi. Bedakan loh, ya. Kalau saya mengatakan Imam Syafi'i, berarti pendapat Imam Syafi'i. Kalau mengatakan pendapat ulama mazhab Syafi'i, maka ini pendapat ulama-ulama yang mengikuti mazhab Syafi'i. Paham ya? Jadi itu, ya, pendapat Maliki tadi wajib pakai bahasa Arab. Pendapat dari ulama Hanafi adalah boleh tidak memakai bahasa Arab. Ya. Kemudian para hadirin rahimakumullah, dari pendapat ulama-ulama Hanabilah atau ulama dari mazhab Hambali itu mengatakan bahwa khutbah Jum'ah harus memakai bahasa Arab. Harus memakai bahasa Arab. Dengan rincian jika mampu memakai bahasa Arab. Jika tidak mampu, maka boleh, ya, memakai rukun saja dan sah. Ini. Nah, ini diterangkan oleh ulama besarnya yang bernama Imam Ibnu Yunus Al-Buhuti Al-Hambali yang wafat tahun 1641 Masehi di Kairo, dalam kitab Kashful Qina mengatakan begitu, ya, dari mazhab Hambali. Kemudian para hadirin rahimakumullah, sebab kita termasuk pengikut dari mazhab Syafi'i, maka saya akan lebih lebarkan keterangan dari sisi mazhab Syafi'i, ya. Bagaimana pendapat dari ulama Syafi'i tentang khutbah dengan memakai bahasa Arab? Para hadirin rahimakumullah, pendapat awal dari mazhab Syafi'i itu memang harus bahasa Arab. Harus bahasa Arab. Kemudian lambat laun para ulama mengatakan, ya, kalau tidak mampu boleh tidak pakai bahasa Arab, tapi wajib bahasa Arab untuk rukun-rukun khutbahnya. Nah, ini adalah pendapat dari mazhab Syafi'i. Makanya kalau ulama-ulama kita atau ustadz kita khutbah di mimbar Jum'ah, rukun-rukunnya pasti bahasa Arab. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh, disusul dengan sholawat wajib bahasa Arab, disusul dengan apa? Mendoakan kaum muslimin, ya, dan sebagainya. Ada 5 rukun itu harus bahasa Arab. Selainnya boleh pakai bahasa Indonesia. Ini keterangan dari Imam Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i
dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab yang wafat tahun 1277 Masehi di Suriah. Ya, itu boleh memakai bahasa selain Arab, tapi wajib bahasa Arab pada rukun-rukun khutbah. Kalau rukun khutbahnya memakai bahasa Indonesia, maka menurut Imam Nawawi tidak sah. Ya, tidak sah. Para hadirin rahimakumullah, ya. Jadi intinya rukun khutbah Jum'ah itu wajib memakai bahasa Arab. Sedangkan selain rukun Jum'ah itu boleh memakai bahasa Ajamiyah atau bahasa selain Arab. Bahasa Jawa boleh, bahasa Indonesia boleh, bahasa Madura boleh. Bahkan nanti saya jelaskan bagaimana khutbah yang dengan bahasa isyarat untuk kalangan cacat. Nanti saya jelaskan gimana hukumnya. Dan juga hukumnya bagaimana ketika khutib Jum'ah memakai bahasa Arab ada penerjemahnya. Nah, ini belum pernah terjadi kan di Al-Kausar. Misalnya ada ulama Arab datang ke sini khutbah pakai bahasa Arab, kemudian takmir menyediakan penerjemah ketika khutbah. Nanti saya jelaskan. Nanti terjadi itu nanti. Jadi kalau nggak tahu ilmunya nanti dibilang bid'ah. Ya. Nah, para hadirin rahimakumullah, kembali lagi tentang dasar dari kalangan ulama mazhab Syafi'i bahwasanya khutbah Jum'ah itu wajib berbahasa Arab di tiap rukun-rukun khutbah Jum'ah, dan selain rukun boleh pakai bahasa selain Arab. Salah satunya adalah pendapat dari Sayyid Al-Bakri atau Sayyid Abu Bakar bin Ali Zainal Abidin Asy-Syato Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i Al-Makki yang wafat tahun 1843 Masehi di Mekah. Dalam kitab Hasyiyah I'anatut Thalibin, beliau mengatakan bahwa saya mengutip, nah ini kan, saya mengutip dalam kitab At-Tuhfatul Muhtaj Syarhul Minhaj, karangannya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah yang wafat tahun 1566 Masehi di Mekah. Dan juga kata beliau mengutip juga pendapat Imam Ibnul Qasim Al-Ghazi yang wafat tahun 1512 Masehi dalam kitab Fathul Qorib. Jadi intinya begini para hadirin, pendapat dari Syed Al-Bakri dalam kitab I'anatut Thalibin, juga pendapat dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj Syarhul Minhaj, dan juga pendapat dari Ibnu Qasim Al-Ghazi dalam kitab Fathul Qorib. Maka ketika ulama Syafi'i ini mengatakan bahwa bahasa Arab itu wajib pada rukun-rukun khutbah. Selain rukun boleh memakai bahasa selain Arab. Paham? Ini mazhab Syafi'i. Nah, para hadirin rahimakumullah, itu ulama-ulama abad 15, abad 13, ada juga ulama abad 18 akhir yang bernama Syekh Ibrahim Al-Bajuri rahimahullah yang wafat tahun 1860 Masehi di Mesir. Beliau salah satu ulama besar Syafi'i dan merupakan rektor Al-Azhar yang ke-19, ya, dan juga termasuk pengarang kitab Hasyiyah Al-Bajuri. Ya. Beliau mengatakan bahwa khutbah Jum'ah itu harus didengar jamaah. Khutbah Jum'ah isinya harus difahami jamaah. Maka kata beliau, dengan bahasa Arab boleh kalau itu berada di wilayah Arab atau pemukiman yang penduduknya atau jamaahnya itu memahami bahasa Arab. Tetapi kalau penduduknya tidak paham bahasa Arab,
maka menurut Imam Al-Bajuri rahimahullah mengatakan bahwa boleh memakai selain bahasa Arab kecuali pada ayat-ayat Quran dan rukun-rukun khutbah. Jelas. Jadi ulama abad 12, 13, 15, 16, sekarang pendapat ulama abad 18 akhir. Para hadir rahimakumullah, jenengan jangan kemudian bingung, sebab di dalam dinamika Nahdlatul Ulama ini juga ulamanya beda pendapat. Ada sebagian pedesaan yang khutbahnya tetap penuh bahasa Arab. Ada yang juga memakai rukun khutbah dengan bahasa Arab. Saya ceritakan begini. Menurut riwayat atau cerita Al-Mafurlah Dr. Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud rahimahullah, Rais PBNU 10 tahun, mulai tahun 2000 sampai 2010. Juga beliau ketua MUI pusat 2 periode, mulai tahun 2000 sampai 2010. Beliau juga ulama ahli fikih dan usul fikih. Nah, beliau pernah menceritakan begini para hadir rahimakumullah. Pernah terjadi perdebatan antara abahnya Kiai Sahal yang bernama Kiai Mahfud Salam Pati berdebat dengan Al-Mafurlah Kiai Haji Murtadho Makam Agung Tuban tentang hukum khutbah Jum'ah, wajib atau tidak memakai bahasa Arab. Nah, ini dinamika. Kedua ulama ini sangat alim. Kiai Mahfud Salam juga orang alim, hafal Quran, ahli kitab kuning, ahli usul fikih dan sebagainya. Kiai Murtadho Makam Agung Tuban atau sering dikenal dengan Bayai Tolo Tuban itu juga alim. Keduanya berbeda pendapat. Yang Kiai Mahfud Salam itu mengatakan boleh khutbah Jum'ah pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa kecuali rukun Jum'ah. Sedangkan pendapat Al-Mafurlah Kiai Haji Murtadho Makam Agung Tuban itu mengatakan khutbah Jum'ah wajib pakai bahasa Arab. Sehingga kalau sampai di Tuban sana sebagian tetap pakai bahasa Arab. Ya, ini dinamika. Sudah biasa perbedaan pendapat di dalam Nahdlatul Ulama. Jangan heran. Ya, jangan heran. Nah, kemudian diperkuat oleh hasil muktamar Nahdlatul Ulama yang pertama pada tahun 1926 Masehi di Surabaya yang memutuskan bahwa khutbah Jum'ah boleh memakai bahasa Indonesia kecuali rukun-rukun khutbah. Rukun khutbah tetap wajib pakai bahasa Arab. Ini adalah pendapat dari Nahdlatul Ulama. Ya. Kalau jenengan pakai pendapat Kiai Murtadho, monggo. Ikut pendapat dari Kiai Mahfud Salam, nggih monggo. Ikut hasil muktamar Fasul Masyayikh NOJ, nggih monggo. Sudah. Semua ada dalilnya. Ya. Semua ada dalilnya. Para hadirin rahimakumullah, tidak semudah kita bayangkan. Apakah khutbah pakai bahasa Indonesia selain rukun itu bagaimana? Sangat dinamis. Terutama di Sumatera. Tahun 1900 Masehi itu pernah Syekh Abdullah Halabani, ulama Syafi'i itu di daerah Halaban, ya, daerah Sumatera sana. Itu berupaya memakai khutbah dengan bahasa setempat. Tetapi ditentang oleh kaum konservatif. Ya, ditentang oleh kaum konservatif. Syekh Abdullah Halaban ini bukan orang sembarangan. Beliau ulama Syafi'i
Beliau juga ahli mantek, ahli ilmu bayan, ahli ilmu nahwu, ahli usul fikih, ahli ilmu tafsir dan sebagainya. Tetapi beliau kalah pendapat dari mayoritas yang tidak menghendaki khutbah Jum'ah itu harus memakai bahasa Arab. Sehingga kemudian di daerah sana, terutama daerah Halaban, Sumatera, ya, daerah mana? Lupa ya. Halaban daerah mana? Itu sekitar kota Payakumbuh, Sumatera. Baru pada tahun 1942 Masehi diberlakukan khutbah boleh memakai bahasa setempat kecuali rukun-rukun khutbah. Dinamika sekali. Maka kita harus belajar sejarah, ya. Contoh lagi, pada tahun 1918 Masehi juga di Sumatera, terutama di daerah Minangkabau, ya, ada ulama yang bernama Syekh Muhammad Thayyib Umar bin Abdul Qadir Sungayah, ya, ulama Syafi'i, itu pada tahun 1918 Masehi menjadi pelopor khutbah Jum'ah memakai bahasa setempat, bahasa lokal. Sama dengan Syekh Abdullah tadi ditentang oleh banyak orang, ya. Kemudian beliau memberikan fatwa boleh memakai khutbah bahasa setempat kecuali rukunnya sampai kepada daerah Minangkabau dan sebagainya, sampai kepada Batu Sangkar, Sumatera Barat. Ini dinamis, ya. Nah, kemudian mendapat pertentangan dari kaum konservatif fatwa itu sehingga tidak mulus. Ya, ini dinamika. Jangan kemudian jenengan, ya, mempelajari hukum fikih sekarang sudah enak, sudah jadi, tinggal mempelajari. Ulama-ulama dulu ketika menerapkan sebuah metode, ya, itu berdebat luar biasa, ya, berdebat luar biasa. Seperti bapaknya Buya Hamka, ya, Kiai Haji Abdul Karim Amrullah yang wafat tahun 1945 Masehi. Beliau juga berpendapat boleh khutbah Jum'ah memakai bahasa Indonesia atau bahasa lokal kecuali rukun Jum'ah. Bahkan beliau membuat kitab khusus yang membahas tentang ini, yang bernama kitab Al-Kawakibud Duriyah li bayani adam istirati khutbah bil Arabiyah, khusus membahas tentang khutbah Jumat. Jadi intinya Kiai Haji Abdul Karim Amrullah, bapaknya Buya Hamka, itu berpendapat bahwa khutbah Jum'ah boleh disampaikan dalam bahasa ajamiyah selain Arab kecuali rukun-rukun Jum'ah. Loh, sudah. Rame ya. Dinamis, maka dipertegas pada Basul Masail Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-20 di Surabaya pada tanggal 13 September tahun 1954 Masehi yang memutuskan bahwa khutbah Jum'ah boleh diterjemahkan dengan bahasa lain kecuali rukun-rukunnya. Oh, sudah. Ya. Ini dinamis sekali. Oleh karena itu para hadir rahimakumullah, kita tahu dasarnya. Oh, di Masjid Al-Kautsar ini khutbahnya ternyata memakai pendekatan pendapat mazhab Syafi'i. Kenapa? Sebab rukun-rukunnya alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma shalli ala. Nah, sampai seterusnya ini rukun pakai bahasa Arab. Kemudian penjelasan khutbah pakai bahasa Indonesia, berarti Masjid Al-Kautsar khutbahnya memakai mazhab Syafi'i. Ya, ini harus paham. Memakai mazhab Syafi'i. Nah, itu dipertegas apakah benar dari ulama mazhab Syafi'i itu begitu pendapatnya. Oke, ada satu kitab perbandingan mazhab yang bernama kitab
al-fiqhu ala madzhabil arba'ah, kitab perbandingan fikih 4 mazhab yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman Al-Jazair yang wafat tahun 1940 Masehi, ya. Beliau mengatakan dalam kitabnya, di kalangan mazhab Syafi'i itu mengatakan bahwa rukun-rukun khutbah Jum'ah itu wajib memakai bahasa Arab, selain rukun boleh memakai bahasa Indonesia atau bahasa setempat. Paham ya? Bisa membedakan sehingga enggak geger, enggak tukaran. Beda pendapat harus difahamkan, ya, harus diberi pemahaman. Para hadir rahimakumullah, kalau kita baca di kitab Ahkamul Fuqaha, itu kumpulan Basul Masail, hasil Kombes, hasil Muktamar, hasil Munas NU mulai tahun 26 sampai tahun 15 terakhir, itu dikumpulkan jadi satu, namanya buku Ahkamul Fuqaha. Di situ ada keterangan juga yang intinya bahwa boleh menggunakan bahasa selain Arab kecuali rukun-rukunnya saja. Ada juga yang mengatakan lebih baik juga bahasa Arab dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau ada orang Arab khutbah di Masjid Al-Kautsar, kemudian jamaah nggak ngerti, maka takmir masjid itu memakai penerjemah. Jadi ketika khotibnya bahasa Arab, ya, kemudian diterjemahkan bahasa Arab, terjemahkan. Apa boleh? Boleh. Boleh. Nanti kalau misalnya Al-Kautsar mempraktekkan ini, jenengan nggak paham, dikira bid'ah. Tidak, boleh. Boleh. Diterjemahkan boleh. Nah, asal tidak apa? Asal rukun-rukun dan syarat khutbahnya terpenuhi. Boleh. Ya, jadi saya ulangi, khutbah dalam bahasa Arab boleh diterjemahkan, ya, oleh penerjemah, baik yang menerjemahkan khutibnya sendiri atau orang lain. Boleh, agar jamaah Jum'ah faham dan mengerti tentang isi khutbah Jum'ah. Paham ya? Kalau sampai misalnya di masjid lain misalnya, ini khutbah kok ada penerjemah. Boleh. Jadi khutbah Jum'ah yang diterjemahkan, apalagi yang sewu, misalnya jamaahnya disabilitas, orang cacat, terus jenengan khutbah pakai bahasa Indonesia, ya gak dengar mereka, gak tahu, gak kerungu, gak dengar. Maka disiapkan interpreter atau penerjemah bahasa isyarat misalnya, itu boleh. Misalnya Pak Surawi khutbah di depan orang-orang disabilitas, kemudian saya menerjemahkan dari khutbahnya Pak Surawi, boleh dengan bahasa isyarat, boleh, ya, boleh, agar dipahami oleh jamaah Jum'ah dari kalangan disabilitas, boleh. Jadi takmir masjid boleh menyediakan interpreter ketika khutbah ditranslate di dalam bahasa isyarat, boleh. Ini agar tidak salah paham ketika nanti suatu saat akan terjadi demikian. Bahkan yang sewu para hadirin, Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Kashifatus Sajjah, Syarah Safiratun Najah, ulama Nusantara yang wafat tahun 1898 Masehi di Mekah, itu mengatakan al-i'anah, ya, fayajibul i'anah, maka hukumnya wajib apa? Membantu alal ajizi walau bi ujratin. Syekh Nawawi berpendapat wajib membantu orang yang lemah, orang cacat, orang yang nggak mampu dalam satu hal, walaupun orang itu diberi bayaran, boleh. Bahkan beliau mengatakan wajib. Contoh ketika kita khutbah, jamaahnya orang-orang disabilitas, maka kita wajib untuk membantu mereka agar memahami isi khutbah, kemudian kita sediakan interpreter, penerjemah, boleh. Cuma tidak biasa. Coba kita praktekkan di sini,
ada dari syekh Arab khutbah, kemudian ada penerjemah. Ini asik. Sebab tidak pernah terjadi di sini. Ya. Para hadirin rahimakumullah. Ya. Terus keterangan lain begini, masih lama. Ya. Khutbah jangan terlalu lama sekali. Sedang-sedang saja. Ya. Kalau khutbahnya sangat lama, ya, maka hukumnya berubah. Kalau khutbahnya sangat lama sampai jamaahnya resah gelisah, ya, maka hukum khutbahnya menjadi makruh. Ini pendapat dari ulama mazhab Syafi'i. Makanya ketika arah khutbah itu yang penting sedang-sedang saja. Sedang-sedang saja. Nabi dawuh ngeten, kanat sholatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qasdan wa khutbatuhu qasdan. Nabi Muhammad sholatnya itu sedang-sedang saja, dan juga fa khutbatuhu, dan khutbah beliau qasdan, sedang-sedang saja. Ada juga pendapat ikasarul khutbah, ya, wa itolatil sholah, meringkas khutbah, memanjangkan sholatnya. Yang kedua, tapi perlu diketahui para hadirin, sedang tidaknya khutbah atau lamanya khutbah itu standarnya apa? Ya, standarnya apa? Berdebat para ulama. Oh, yang benar sepenting apa? Khutbah jangan panjang-panjang, sholat juga jangan panjang-panjang. Walaupun ada hadis mengatakan khutbah diringkas, sholatnya agak panjang, tetapi walaupun begitu, jika sholat Jum'ahnya panjang, itu juga meresahkan dan memberatkan makmum. Berdebat. Akhirnya ditutup oleh pendapat Imam Al-Mawardi dan juga pendapat Imam Ahmad Ar-Ramli yang wafat tahun 1596 Masehi, dan juga ditutup pendapat oleh Imam Al-Mawardi Asy-Syafi'i yang wafat tahun 1085 Masehi. Beliau mengatakan panjang pendeknya khutbah tergantung kondisi dan situasi. Yang penting apa? Yang penting tidak memanjangkan khutbah yang membosankan dan tidak memendekkan khutbah yang merusak rukun dan syarat khutbah. Nah, ini sedang-sedang saja. Ini khutbah. Paham ya? Nah, kalau misalnya ada khutbah yang terlalu panjang khutbahnya, sampai boleh protes. Boleh protes dengan cara apa? Bisa tepuk tangan, bisa isyarat, bisa dengan ucapan dan sebagainya. Boleh, asal dengan cara yang baik. Sebab pernah ada seorang perempuan ketika Umar bin Khattab berkhutbah, ada perempuan yang protes, ya, dan sebagainya. Ini para hadirin rahimakumullah, sehingga bagi orang yang Jum'ah, sholat Jum'ah itu faham. Terutama bagi khotib yang khutbah Jum'ah harus faham tentang hal-hal yang demikian, agar ke depan tidak terjadi salah paham karena perbedaan pendapat. Oke, paham ya? Mudah-mudahan bermanfaat. Barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahyatil aman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.